pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzoliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Refli Harun mulai mengangkat video pertemuan Anies Rashid Baswedan dan Rizik Syihab ketika di akhir masa jabatan Gubernur DKI-nya. Dan juga jelas di sana Rizik Syihab mengatakan kita nanti satu komando segala macam. Motivasi kemudian diupload sekarang ya tidak lepas dari cerminan bahwa mereka tetap pendukungnya itu aja, sama seperti Pilkada DKI Jakarta, satu komando. Oke lah, nggak jadi soal. Kita dengarkan dulu saudara sama-sama ya, pemimpin yang katanya akan melawan oligarki. Citranya kan kayak gitu ya, melawan oligarki, pemimpin yang adil. Kita dengarkan dulu nih ya. Diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, di sini saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya ingin mengajak semua, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzoliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah
agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya sunut-sunut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua. Betul? Betul? Nah, ternyata jujur, lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Betul? Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap mendapat hak asasi manusia di republik ini? Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Belum kampanye, belum. Waduh, ini namanya apresiasi. Jadi terima kasih Pak Anies, jazakumullahu khairal jasa. Mudah-mudahan husnul khatimah. Oke, siap pokoknya berjuang lagi di Pilpres 2024. Satu komando, di bawah komando imam besar. Atau bukan imam besar, karena dia memimpin kelompok kecil, kelompok FPI, kelompok KPI, jadi bukan imam besar. Alhamdulillah. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Nah, mau ditinggal Pak Anies di Jakarta, sedih gak? Sedih gak? Ntar jangan-jangan begitu nggak jadi gubernur pajak naik lagi. Kacau balau kalau pajak naik lagi. Nah, tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Sallu ala Nabi. Oke, siap pokoknya berjuang lagi di Pilpres 2024. Satu komando di bawah komando imam besar. Kita harus batalkan itu, nggak bisa diklaim ya. Sekali lagi saya katakan imam kecil, bukan imam besar. Kalau pemimpin Nahdlatul Ulama, kalau pemimpin Muhammadiyah, bolehlah sedikit-sedikit imam besar. Karena saya kira bahkan kalaupun ada pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah mengklaim mendeklirkan dirinya sebagai imam besar, itu saya kira membohongi. Itu perampok umat besar.
Bagaimana? Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar? Kalaupun dari NU, tapi agak mending karena jamaahnya jelas, ratusan juta. Kalau ini imam kecil, tapi mengklaim sebagai imam besar. Atau bukan imam besar lah ya, biar tegas, imam kecil. Karena dia memimpin kelompok kecil, kelompok FPI, kelompok HTI, jadi bukan imam besar. Kita harus batalkan itu. Nggak bisa diklaim ya. Sekali lagi saya katakan imam kecil, bukan imam besar. Kalau memimpin Nahdlatul Ulama, kalau memimpin Muhammadiyah, bolehlah sedikit-sedikit pura-pura imam besar. Karena saya kira bahkan kalaupun ada pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah mengklaim, mendeklirkan dirinya sebagai imam besar, itu saya kira membohongi, itu perampok umat. Oh iya, iya dong. Imam besar bagaimana? Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar? Kalaupun dari NU, tapi agak mending karena jamaahnya jelas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.